Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem controlling pengendali rumah. Perkenalkan, nama saya Oktavia Dewi Suri Atmaja dari kelas 2 CGTB, nomor absen 21, NIM 19411-620. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai uraian singkat tentang sistem controlling pengendali rumah. Rumah pintar merupakan satu sistem pengendali rumah yang memberikan kemudahan kepada pemilik rumah untuk mengendalikannya di kehidupan kesehariannya dengan menggunakan komputer. Dengan perkembangan teknologi seperti ponsel pintar yang sudah banyak dimiliki orang, serta perkembangan teknologi jaringan dapat digunakan untuk mengendalikan rumah. Sistem saklar lampu dan beberapa peralatan lainnya dapat diganti dengan menggunakan peralatan relay dan dikendalikan melalui peralatan microcontroller berbasis jaringan sehingga dapat terhubung ke ponsel pintar yang sudah terpasang program pengendali yang akan digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu sistem kontrol pengendali rumah serta sistem yang mampu untuk memonitor agar penggunaannya menjadi lebih efektif dan efisien. Internet sebagai bagian dari perkembangan teknologi yang sangat berkembang pesat di kehidupan masyarakat saat ini telah mampu digunakan sebagai media komunikasi dan kontrol terhadap perangkat dari jarak jauh selama masih terkoneksi untuk saling terhubung. Oleh sebab itu, maka dirancang sebuah sistem controlling pengendali rumah. Diharapkan dengan sistem ini, kenyamanan dan keamanan rumah bisa lebih terjaga. Selanjutnya yaitu the table of content atau konten yang akan kita bahas pada PowerPoint kali ini. Yang pertama yaitu ada tahapan penelitian, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga rancangan sistem, yang keempat data flow diagram, dan yang terakhir adalah flowchart. Yang pertama yaitu adalah tahapan penelitian. Untuk tahapan penelitian itu dimulai dari studi literatur, selanjutnya yaitu ada proses perencanaan hardware dan software, selanjutnya proses perancangan sistem, berikutnya pembuatan alat, lalu pengujian. Jika sistem berhasil, maka akan dilanjutkan pada proses pengambilan data. Jika sistem gagal, maka akan diulang kembali pada proses perancangan sistem. Setelah proses pengambilan data akan dilanjutkan pada analisa, kemudian diambil kesimpulan, dan selesai. Tahapan pertama yaitu melakukan studi literatur pada jurnal-jurnal referensi yang pernah diterbitkan oleh berbagai sumber dan melakukan observasi permasalahan di lapangan dan menentukan objek dari parameter permasalahan. Tahapan kedua yaitu melakukan perencanaan terhadap hardware dan software yang akan digunakan. Perencanaan tersebut mencangkup pembuatan miniatur dan perancangan sistem aplikasi monitoring pada smartphone. Tahapan ketiga yaitu melakukan perancangan sistem. Perancangan sistem meliputi perancangan posisi perangkat pada rumah yang terdiri dari pintu, lampu, dan kipas. Pada tahap 3 ini akan dibuat langkah-langkah kerja dari pembuatan alat. Yang keempat, tahapan keempat yaitu melakukan pembuatan alat. Mengimplementasikan sistem sesuai dengan rancangan sistem yang dibuat. Tahapan kelima yaitu melakukan pengujian sistem dengan melihat apakah sistem sudah bisa digunakan dan sesuai dengan parameter yang akan diuji, seperti gerak, cahaya, dan suhu. Apabila hasil dari pengujian alat sudah sesuai dengan rancangan, maka langkah selanjutnya akan dilakukan pengambilan data. Tahapan keenam, dilakukan pengambilan data. Data yang diambil berdasarkan pada parameter yang akan digunakan. Tahapan ketujuh yaitu melakukan analisa dari data-data yang diperoleh pada saat pengujian alat. Dan tahapan terakhir atau tahapan ke-8 yaitu membuat kesimpulan berdasarkan data analisa yang didapat. Oke, slide selanjutnya yang kedua yaitu adalah alat dan bahan. Di sini untuk alatnya yang pertama ada hardware dan juga software. Untuk hardware yang pertama yaitu menggunakan NOT MCU ESP32. Di mana NOT MCU ini sebagai microcontroller untuk mengolah data. Yang kedua yaitu ada sensor PIR yang akan digunakan untuk mendeteksi pergerakan yang ada di depan pintu. Kemudian yang ketiga ada sensor LDR yang akan digunakan untuk mendeteksi cahaya lampu ketika lampu menyala. Yang keempat ada sensor di DH11 sebagai sensor suhu untuk mengukur suhu pada rumah. Yang kelima yaitu ada lampu sebagai penerangan di rumah. Yang keenam yaitu ada solenoid door lock, yaitu sebagai kunci untuk mengunci pintu rumah.
Dan yang ketujuh yaitu ada RFID card atau kartu yang akan digunakan untuk membuka pintu. Selanjutnya pada software, untuk yang pertama di sini ada aplikasi Arduino Uno yang akan digunakan sebagai aplikasi untuk membuat dan mengkompilasi kode program pada ESP32. Yang kedua, ada aplikasi Kodular yang akan digunakan sebagai platform website untuk membuat aplikasi Android. Oke, slide ketiga yaitu adalah rancangan sistem. Pada rancangan sistem di sini ada 3 blok. Yang pertama ada blok masukan, dan yang kedua adalah blok proses, dan terakhir adalah blok keluaran. Di sini untuk blok masukan terdiri dari sensor PIR, sensor LDR, dan sensor DHT11. Lalu untuk blok proses di sini yaitu ada microcontroller Not MCU ESP32, lalu ada kodular, dan blok keluaran terdiri dari relay yang akan dihubungkan pada pintu, lalu relay yang dihubungkan pada lampu, dan relay yang ketiga dihubungkan pada kipas, lalu yang akan dikontrol pada smartphone. Oke, di sini akan saya jelaskan tentang blok masukan terlebih dahulu. Pada blok input atau blok masukan terdapat masukan berupa pembacaan sensor, di antaranya sensor PIR, sensor LDR, dan juga sensor DHT11. Sensor PIR yang nantinya akan digunakan untuk mendeteksi pergerakan yang ada di luar pintu. Kemudian, sensor LDR digunakan untuk menyalakan lampu ketika pengguna menekan tombol pada smartphone, dan sensor DHT11 akan digunakan untuk mendeteksi suhu yang ada di ruangan untuk menyalakan kipas, di mana ketika suhu ruangan panas, kipas akan otomatis menyala, dan ketika suhu dingin, kipas akan otomatis mati. Berikutnya adalah blok proses. Pada blok proses terdapat Not MCU ESP32 yang digunakan untuk memproses masukan atau pembacaan dari sensor yang selanjutnya mengirimkan data ke kodular dan ditampilkan pada smartphone, dan untuk mengatur keluaran dari proses pembacaan sensor tersebut. Pada sistem ini digunakan 2 microcontroller, di mana satu microcontroller digunakan untuk menghubungkan pintu dan lampu, dan satu microcontroller digunakan untuk mematikan atau menghidupkan kipas. Dan yang terakhir yaitu adalah blok keluaran. Pada blok keluaran terdapat relay dan juga smartphone. Beberapa relay yang mengatur sistem controlling pengendali rumah. Pintu yang akan digunakan untuk pengaman rumah akan dikontrol menggunakan sensor PIR dengan mendeteksi pergerakan yang ada di sekitar rumah. Lalu, untuk lampu yang digunakan sebagai penerangan di dalam rumah akan dikontrol dengan sensor LDR, dan kipas akan dikontrol dengan sensor DHT11 dengan mendeteksi suhu yang ada di dalam rumah. Sedangkan smartphone akan digunakan untuk mengontrol pintu, lampu, dan kipas sekaligus sebagai monitoring seluruh sensor. Next, selanjutnya yaitu ada data flow diagram. Di sini untuk data flow diagram, yang pertama yaitu ada sistem controlling pengendali rumah menggunakan sensor PIR, LDR, dan DHT11. Di mana sistem controlling ini akan mengendalikan pintu, lampu, dan juga kipas yang akan dikendalikan oleh user atau pengguna. Berikutnya yaitu adalah penjelasan mengenai aliran data flow diagram. Yang pertama, sistem mengontrol pintu, lampu, dan kipas menggunakan sensor. Kemudian nomor 2 dihubungkan dengan user. Dan yang ketiga, pengguna atau user bisa mengontrol pintu, lampu, dan kipas yang ada di rumah sesuai dengan keinginan pengguna atau user. Dan yang terakhir yaitu adalah flowchart. Untuk flowchart, itu pertama dimulai dengan menghubungkan ke ESP32, di mana ESP32 ini dihubungkan melalui Wi-Fi. Jika terhubung, maka dia akan lanjut ke proses inisialisasi sensor PIR, LDR, dan juga DHT11. Jika tidak, maka inisialisasi gagal. Jika inisialisasi gagal, maka akan diulang ke proses penghubungan ke Wi-Fi. Lalu setelah proses berhasil, di sini yang pertama yaitu adalah untuk mengontrol pintu. Untuk mengontrol pintu di sini menggunakan RFID scan atau kartu, di mana jika kode dari RFID ini terdeteksi, maka pintu akan terbuka dan tertutup otomatis. Jika tidak, maka pintu akan tertutup. Lalu jika pintu terbuka dan otomatis,
Sensor PIR akan mendeteksi gerakan dan mengirim notifikasi ke Android. Selanjutnya, untuk controlling lampu, pada smartphone nanti akan dibuat button, di mana button lampu itu ada dua, yaitu on dan juga off. Ketika button lampu on ditekan, maka lampu akan menyala, dan jika button lampu off yang ditekan, maka lampu akan mati. Selanjutnya, sensor LDR akan mendeteksi cahaya dan mengirim notifikasi ke Android. Kemudian, untuk mengontrol kipas, di sini menggunakan sensor di atas 11. Jika suhu lebih dari 20 derajat, maka kipas akan menyala. Jika suhu kurang dari 20 derajat, maka kipas akan mati. Dan program selesai. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.